Peradilan Umum. Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan kehidupan perdata negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1918, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang. RI Nomor 2 Tahun 1985 tentang peradilan dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 Tahun 1966 tentang peradilan umum. Yang satu, pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dari kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. 2. Peradilan agama. Peradilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding perangkat pengadilan terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. B. Peradilan agama. Peradilan agama diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 1989 tentang peradilan agama. 1. Peradilan agama. Peradilan agama ini berkebutuhan di ibu kota, kabupaten atau kota dan daerah yang meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan bentuk berdasarkan keputusan presiden. 2. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di kota, provinsi, dan daerah yang meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tingkat agama merupakan pengadilan tingkat banding perangkat atau alat kelengkapan. Pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Peradilan militer. Dalam peradilan dikenal adanya adituta, yaitu Badan Keuangan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negeri di bidang penuntutan dan penyelidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Atas aditurat militer, aditurat militer tinggi, aditurat jenderal, dan aditurat militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara. Pada awalnya peradilan tata usaha negara diatur adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1985. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan tinggi tata usaha negara. 1. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan manusia. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding perangkat alat kelengkapan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim, dan sekretaris. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
3 tentang Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya tentang perangkat lembaga peradilan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Indri. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tingkat lembaga peradilan. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah atau kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebabkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang ada dua hal berikut. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, pertahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan rehabilitas bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi satu, menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Dua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Yang ketiga, mengawasi dan meliputi perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Yang keempat, untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah satu, mengadili perkara yang diutus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Dua, berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk teliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI No. 05 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 14 tahun 1945. Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 tahun 2004, perangkat atau penangkapan mahkamah yang terdiri atas pimpinan hakim anggota, panitia, dan sekretaris. Pimpinan dalam hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas ketua bidang judisial dan wakil ketua non judisial. Rangkuman mengutip buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 11 terbit Kemendikbud 2017-3. Tingkatan lembaga peradilan yakni tingkat lembaga peradilan negeri, tingkat kedua di pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Lembaga peradilan yang ada di Indonesia ada 4 dalam pasal 25 UUD nomor 48
8 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Keempat, badan peradilan itu yakni badan peradilan dalam lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lembaga peradilan adalah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini juga merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Selanjutnya materi yang lain yang akan dibacakan oleh Rizal. Menjelaskan materi klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan undang-undangan dan yang berlaku. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang diramaikan peradilan. Oleh sebab itu terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan peradilan yang pada proses dari sesuai dengan kolegasi perkara yang diselesaikan. Adapun dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia meliputi UUD 1945, UUD Kekuasaan Kehakiman, UUD Mahkamah Agung, UUD Peradilan Umum, UUD Peradilan Tata Usaha Negara, UUD Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum terbagi atas pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjadi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga peradilan dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan tugas sebagai lembaga peradilan. Fungsi tersebut yaitu fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, nasihat, administratif, dan fungsi lainnya. Lingkungan peradilan agama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Hal ini tentu meliputi wakaf, perkawinan, zakat, infak, dan ekonomi syariah. Peradilan tata usaha negara yang berfungsi dalam proses penyelesaian berkaitan dengan tata usaha negara. Usaha negara sering terjadi akibat bidang tata usaha negara di pusat maupun di daerah. Susunan Mahkamah Konstitusi. 1. MK mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. 2. Susunan MK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi. 3. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. 4. Selama ketua dan wakil ketua MK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua MK dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertera usianya. 5. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua bagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh MK. Klasifikasi di lingkungan peradilan militer memiliki peran dalam penyelenggaraan proses peradilan dalam lapangan. Hukum pidana khususnya bagi anggota TNI.
Peradilan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan dalam memutus, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara secara hukum yang berlaku. Lembaga peradilan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya. Lembaga peradilan selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang berperan untuk melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi juga berperan memutus pembubaran partai politik dan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Sekian materi yang dapat